Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, bertemu lagi dengan saya. Nah, di sini materi yang akan saya ajarkan yaitu dasar desain grafis. Nah, kita langsung saja. Nah, perkenalkan, nama saya Sanaat Eskom. Panggil saja Mister Sanaat. Kemudian saya lahir di Tangerang tanggal 1 Juli 1993. Saya lulusan STIMIK Masa Depan Cimone Tangerang. Ya, jurusan yang saya ambil ketika kuliah yaitu jurusan Teknik Informatika. Nah, di situ ada alamat Instagram saya, tinggal kalian tulis. Kemudian Facebook, WhatsApp, YouTube. Nah, tinggal kalian lihat kalau misalkan ada sesuatu yang kurang kalian pahami, kurang jelas, bisa kalian lihat secara berulang-ulang di channel YouTube saya pribadi ya. Nah, kemudian untuk bab 1 di desain grafis, di sini materinya yaitu desain grafis. Nah, desain grafis adalah salah satu bentuk komunikasi visual berupa pemilihan kreasi dan penyusunan sesuatu pada suatu permukaan untuk mengkomunikasikan suatu pesan. Nah, ya, harus kalian ingat ketika kita mendesain ya, itu harus ada pesan, kesan ya, dari desain yang kita buat. Ingat, desain yang kita buat itu harus ada pesan dan kesannya. Jangan sampai kita mendesain tapi ketika ada yang bertanya, ini pesannya apa? Saya mendesain aja. Jangan begitu ya. Harus memiliki desain. Contohnya, ketika ada desain gambar bintang, oh ini berarti kita harus ya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan seterusnya dan sebaliknya ya. Kemudian warna merah, oh berarti melambangkan berani. Nah, itu pesannya, itu contohnya. Nah, kemudian ada juga yang kayak tali rantai ya. Kemudian ada gambar pohon padi, kemudian ada gambar buku dan yang lainnya. Nah, itu semua dari desain-desain tersebut itu memiliki pesan ya. Tidak ada suatu desain ya tidak memiliki pesan. Oke ya, harus diingatkan. Kemudian desain grafis merupakan karya kreatif dalam banyak media seperti media cetak, media digital, film, animasi, desain produk, pengepakan, dan tanda-tanda informasi. Nah, contohnya di sini media seperti media cetak, koran. Nah, itu koran kecil-kecil ya. Siapa yang mendesainnya? Kita. Ya. Kita tunjukkan, kita dari wartawan, dari jurnalis-jurnalis ya. Kemudian kita ngambil gambar. Nah, gambar mana yang sesuai dengan tema topik tersebut. Kemudian media digital. Nah, kita dibuat semuanya bernuansa digital. Yang tadinya bernuansa percetakan, yang biasanya menonton cuman warna ya hitam putih, sekarang berwarna. Nah, di film juga sama ya, kita membuat animasi terlebih dahulu, kita buat gambar, kemudian berbentuk, kemudian buat karakter. Nah, dari situ kita udah mulai. Nah, setelah itu di desain produk. Nah, desain produk ini contoh ya, istilah kata brand atau ciri khas. Ketika kita mempunyai salah satu produk ya, produk kita ingin terkenal, ya otomatis kita harus membuat desain produk itu sendiri. Jangan sampai ketika kita mempunyai produk tapi kita belum punya desain, berarti tidak diakuin. Apalagi desain produk kita sudah diakuin oleh negara, itu yang lebih baik, lebih bagus. Kemudian pengepakan kayak label, kayak stiker. Nah, itu pembuatan siapa yang mengerjakan? Ya desain, yang ahli desain tersebut ya. Dan tanda-tanda informasi contohnya kayak ya
kayak mendesain tanda dilarang berhenti, dilarang belok kiri, kemudian ada tanda dilarang makan, dilarang minum, dilarang merokok dan sebagainya. Dan juga ada logo. Nah, dari logo tersebut tuh menginformasikan bahwa logo tersebut adalah logo dari perusahaan atau instansi tersebut. Ya. Nah, bukan hanya itu aja ya, dari stempel, ya stempel juga sama. Nah, itu menunjukkan siapa yang mengerjakan itu semua, yaitu yang mempunyai ahli dalam desain grafis, ya. Nah, komputer grafis merupakan alat yang banyak digunakan untuk membuat pekerjaan desain. Kemampuannya sebagai alat bantu untuk membuat para multimedia, menjadikan cakupan desain grafis menjadi semakin luas. Nah, komputer sebagai alatnya, ya. Nah, dari komputer kita harus mempunyai softwarenya atau aplikasinya. Nah, aplikasi buat apa? Yang biasa digunakan. Kalau misalnya biasa digunakan buat desain, ya, yang banyak yang sekarang itu ada Corel Draw, kemudian ada Photoshop. Corel Draw biasanya digunakan untuk pembuatan spanduk, kemudian pembuatan banner, pembuatan brosur, pembuatan stiker, ya. Itu yang biasanya, pembuatan logo, pembuatan stempel. Kemudian ada Photoshop yang mudah digunakan untuk pengeditan foto, ya. Kemudian sama juga buat merubah background dan yang lainnya. Nah, ada juga buat desain arsitektur, ya, ada SketchUp, kemudian ada AutoCAD, ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ada juga desain animasi, apa desain, ada Movie Maker, kemudian ada Dreammaker, ya, Dreamapper, ya. Nah, tinggal kita sesuaikan, ada Macromedia Flash. Nah, itu semua kita mendesain. Desain dari mana? Ya, kita desain gambarnya dulu, ya. Kemudian kita mendesain tampilannya dulu, ya. Kemudian kita desain pesannya apa dari desain tersebut. Kita harus perhatikan itu. Nah, dari itu semua, ya, kita akan menemukan, ya, sebuah pengalaman ketika mendesain salah satu desain yang kita kerjakan. Nah, kemudian kita udah pasarkan. Nah, di situ akan ada masukan-masukan dari konsumen, dari pelanggan yang kita targetkan, ya. Ini desainnya kurang ini desainnya kurang ini. Ya, biarkan, nggak masalah, itu buat masukan. Nanti suatu saat, ya, kamu rubah. Nah, mana kurangnya, dirubah lagi. Terkadang manusia desainnya itu kadang-kadang bukan desainnya, ya, apa namanya, ya, sudut pandang, ya, sudut pandang dalam melihat desain itu berbeda-beda. Misalkan ada 5 orang, nah dari 5 orang itu gak semuanya bilang kurang baik, ya, desain kamu atau desain kalian. Nah, tinggal dicek, misalkan, oh ini menurut orang satu bagus, orang dua bagus, orang tiga bagus, orang empat enggak, dan orang kelima tidak. Nah, tinggal kalian ini aja, ya, pintar-pintar menyaring, pintar-pintar merubah motivasi, merubah masukan-masukan yang ada, yang masuk ke dalam diri kalian dari konsumen atau orang-orang yang mencoba untuk memberikan masukan ke kalian. Nah, dari situ lama kelamaan dari masukan-masukan yang udah ada, nah kalian mulailah berkembang. Kemudian sudah berkembang, sudah ini, kemudian kata kuncinya ketika kalian udah masuk ke dunia desain, yang pertama harus sering-sering berlatih, ya. Kemudian tuangkan imajinasi kalian ke dalam desain tersebut, ya. Emang pertama kita ketika mendesain susah banget melihat ini, ya, gimana kita mendesain ini gimana. Nah, caranya yaitu tadi sering berlatih. Kalian lihat, ya, para desainer khususnya di komputer, kalian lihat tuh, ya, motivasi gimana menjadi seorang desainer yang baik. Kemudian motivasi gimana caranya kita mendapatkan ide kreativitas yang baik. Tinggal kalian mengeksplorasikan, ya, apa yang kalian ingin tahu,
ya, baik itu di internet, baik itu di YouTube, baik itu di guru, baik itu di teman yang sudah menguasai desain grafis tersebut. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada proses desain. Hal yang biasa dikerjakan tersebut, yang pertama berpikir. Nah, seorang desain benar-benar kita harus memikirkan yang pertama tadi, ya, pesan dari desain itu apa, ya, kesan dari desain itu apa, targetnya itu siapa, ya. Nah, warna desain itu artinya apa, gambar desain itu artinya apa, ya itu harus kita pikirkan semua. Makanya ketika kita mendesain, pastikan pemikiran kita jernih, tidak ada pikiran yang namanya boring, pikiran namanya kesal, bete. Pokoknya fokus dalam desain saja pikirannya, nggak ada yang lain. Selanjutnya menganalisa apa yang harus dikerjakan. Nah, setelah berpikir, ya kita kerjakan. Ya. Oke, kita udah menemukan nih desain apa dan seperti apa yang akan kita buat. Langsung dikerjakan. Ketika kalian menemukan ide, pas jam dan hari itu juga langsung dikerjakan. Jangan ditunda dulu. Ya, pesan saya. Ketika kalian menemukan ide, langsung buka laptop, kerjakan. Ya. Jangan menunggu ide udah ada. Ditunda seminggu, sebulan, bahkan setahun, yakin itu bakalan lupa. Oke ya. Diskusi dengan klien atau pelanggan. Nah, ini yang tadi. Kalian coba nyari diskusi. Di sini bahasanya klien ya atau pelanggan. Teman kalian lah. Ya, kalian mendesain satu desain kalian, ya, kemudian bagikan ke teman-teman kalian. Silahkan suruh teman kalian itu berkomentar. Kurangnya apa desainnya? Ya, kumpulkan, kemudian oleh kalian itu disaring. Mana yang baik, mana yang membuat kita buat maju, mana yang menjatuhkan. Kita saring di situ. Kita yang menjatuhkan kita buang. Ketika buat maju, ya kita kerjakan. Jangan sampai sebaliknya. Oh, kebanyakan ya dari diskusi yang kita kerjakan itu kebanyakannya negatif atau kurang baik desainnya, nggak masalah, ya. Mungkin perbandingannya 30% baiknya desain kita diterima, kemudian sisanya tidak baiknya. Awal yang baik tidak masalah, ya, kita perbaiki terus-terusan, ya. Seminggu kita membuat seperti itu, diskusi lagi, seminggunya lagi, pasti lama-kelamaan kalian dari situ akan menemukan, akan biasa, ya, akan makin bagus di dalam pembuatan desainnya, ya. Di dalam pembuatan desain jangan sampai, ya, ketika kalian mendapatkan itu kalian langsung mundur, saya males lah, nggak mau desain lagi. Jangan, ya. Ketika mendesain, wah males lah, ada ini, ada klien yang ini, saya mau desain ini, nggak mau lah, orang juga bilang katanya desain saya jelek. Jangan, ya. Buang rasa seperti itu, tinggalkan rasa seperti itu, ya. Karena mungkin ketika kalian diskusi dengan orang atau siswa-siswa ini, ya, mereka kebetulan saja sudut pandangnya dalam mendesain dalam ini mungkin jelek semua. Coba ke siswa yang lain, sama tidak begitu. Karena kenapa? Ketika kita mendesain itu sudut pandang masyarakat, sudut pandang orang-orang itu berbeda-beda. Jangan sampai salah. Sudut pandang orang-orang itu berbeda dalam menilai desain kita. Ya, misalnya menurut orang ini desain kita jelek, menurut orang ini bagus. Ya. Emang seperti itu. Mungkin di orang ini enggak laku, tapi di orang ini laku. Nah, itu yang namanya desain. Selanjutnya membuat rencana di atas kertas. Nah, setelah itu, ya, kalian buat tuh. Saya akan membuat logo, contoh ya, contoh kecil.
ada gambar yang namanya rantai, ya, kemudian besar, kemudian saling berhubungan, kemudian ada gambar kapas, kemudian dilingkari warnanya. Nah setelah itu langsung dituangkan, ya. Ditulis dulu, dioret-oret. Saya nggak mau lah kalau misalkan kita coret-coret, saya takut ini capek, takut bete, ya. Ya silahkan, nggak masalah, langsung dituangkan, ya, langsung dituangkan. Kalian udah dapat ide, dituangkan tuh sama aplikasinya, sama softwarenya, langsung dibuat. Oh gini-gini, nggak masalah, ya. Kalau emang kalian wawasannya, kemudian kreativitasnya udah bagus, ya, udah lumayan, ya, tinggal kalian mengekspor diri kalian sendiri, ya, kemudian mengembangkan kemampuan diri kalian sendiri. Oke. Nah, semua produk atau proyek desain melalui 2 tahap. Yang pertama definisi masalah. Yang kedua penentuan solusi. Ingat, semua proyek desain melalui 2 tahap. Pertama definisi masalah. Maksudnya, ya. Nah, proyek itu, nah, ketika ada klien yang ingin membuat desain dari kita tanyakan, desain itu untuk apa, untuk siapa, ya. Masalah yang sering ditemukan sebelumnya, ya, sebelum masuk ke desain kita, sebelum mempercayai desain kita itu apa, tanyakan, ya. Oh masalahnya desainnya kurang ini, desainnya kurang ini. Nah tinggal kita kemudian penentuan solusi. Nah solusinya bagaimana, ya kita harus jeli, ya, makanya kita harus berpikir, oh desain yang kemarin kurang ini, desain yang kemarin harus seperti ini. Nah dari situlah kita akan mencoba berpikir, menganalisa, kemudian kita langsung membuat. Selalu, ya, ketika ada desain kita harus seperti itu. Kadang-kadang berbeda-beda, ketika konsumen A itu pasti masalahnya berbeda. Tetapi kalau kita udah sering, udah biasa menemukan proyek seperti itu, kita akan terbiasa, ya. Jangan sampai ketika kita mempunyai proyek dari satu konsumen, oh saya nggak biasa mengatasi masalah seperti ini, coba yang lain. Nah itu jangan sampai. Kalian harus camkan, kalian coba dulu, urusan hasil urusan belakangan. Oke saya berhasil, sorry saya bisa, ya kan, udah kasih. Misalkan oh jelek, ya nggak masalah, kita terima, ya. Jangan sampai kita marah-marah, ya. Ketika kita mendesain udah capek-capek, kemudian dikasih ke konsumen kita, oh desainnya kurang ini, kita marah-marah. Apain, harus ini, ya. Ini udah paling bagus, ini udah yang paling terbaik, ya. Harusnya berterima kasih, jangan seperti itu, ya. Nah, kita harus lapang dada ketika kita menerima tolakan dari konsumen kita, ya. Walaupun awalnya kita udah deal, udah oke, tapi di akhir, ya, tidak sesuai dengan di awal, ya tidak masalah, ya. Jadikanlah sebuah pelajaran buat kita, nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, mendefinisikan masalah. Nah, itu ya. Tadi aspek utama dalam mendefinisikan masalah adalah fungsi apa yang diinginkan dari produk grafis tersebut. Nah, ya kan? Yang tadi fungsinya apa? Kemudian solusi. Berapa metode yang erat kaitannya dengan pekerjaan grafis adalah beberapa metode yang erat kaitannya dengan pekerjaan grafis adalah grid, analis kontekstual, black box, dan empiris. Oke, di sini ada grid. Yang pertama, grid umumnya digunakan pada tahapan layouting, yaitu membagi bidang kerja menjadi berpola kotak-kotak kecil. Kita pikirkan tata letaknya, misalkan kita yang tadinya lembar kerjanya besar, ya kita membagi beberapa bagian kotak-kotak, misalkan kotak A, kotak B, kotak C, kotak D.
Nah, kotak A itu layoutnya untuk apa, kotak B coba kalian ketika kalian lihat salah satu brosur, nah di situ kan ada ya kelihatannya ini teks, cuman di situ ada space layoutnya ada berbentuk kotak ya. Nah kotak pertama, menu pertama yang misalkan buat beranda nama instansi, alamat dan sebagainya. Nah kemudian di dalamnya kotaknya misalkan visi dan misi. Kotak yang selanjutnya di situ ada profilnya. Itu contohnya. Kemudian analis kontekstual. Nah, metode yang mencoba merespon keadaan yang ada untuk mendapatkan kesan yang diharapkan. Nah, ini merespon ketika konsumen kita bilang, "Oh, kurang ini, harusnya brosur atau desain yang saya inginkan seperti ini." Langsung kalian tuh ya. Oh iya, berarti konsumen kita pengennya brosur atau desain yang kita buat seperti ini. Langsung kita buat coretan, catatan kecil ya. Nah ketika kita pulang dari diskusi sama konsumen kita udah ada catatannya, langsung kita respon ya. Kita buat kesannya, oke kesan ini, gambar ini kesannya ini, warna ini kesannya ini, kemudian logo ini kesannya seperti ini. Oke, lanjutkan. Nah selanjutnya black box. Di sini metode yang tidak didasari ini menggunakan imajinasi. Ya, ini tidak didasari dengan ya ini langsung all black box ini ya. Ya kita nggak mendapatkan yang namanya masukan, kemudian yang namanya kritikan ya. Ini kita black box ini imajinasi datang secara langsung dari pemikiran kita. Ketika kita mendesain, oh iya harus tambahkan ini, harus seperti ini. Nah itu dikatakan black box, solusi black box ya. Tuangkan yang ada di imajinasi kalian, yang ada di pemikiran kalian ke dalam desain yang kalian buat ya. Walaupun ketika ya pelanggan itu oh mungkin nggak begini itu nggak ada masukan, nggak ada catatan, silahkan, nggak masalah, dimasukkan saja ya. Oke, selanjutnya di sini ada empiris, desain yang dihasilkan dari apa yang kita masuk ya, yang termasuk meniru kejadian alam. Nah ini ya, empiris kita mendesain secara langsung. Misal kita ada gambar ya manusia atau orang ya, kita ingin mendesain menjadi sebuah kartun atau animasi. Otomatis orang yang kita lihatkan ya, orang yang kita lihatkan di depan, nah kita langsung kita buat ya, itu bisa begitu solusinya. Kemudian itu hanya untuk orang. Kemudian ada juga gambar misalkan perusahaan atau instansi, kita ambil ya, itu keadaan nyata, kita enggak ini ya, kita ambil gambarnya, kita masukkan ke desain kita enggak mendesain dari awal, itu yang keadaan alam. Kemudian kita ingin yang namanya memasukkan foto yang enggak perlu diedit atau enggak perlu ada editan, nah kayak foto, gambar dan sebagainya, itu kita langsung masukkan saja bisa, itu solusinya. Karena kenapa? Kalau desain itu terkadang ada yang benar-benar murni yang tadi kayak di black box, ada juga kita tinggal menginput saja gambar yang sudah ada, kita potret menggunakan kamera ya, kemudian kita ekspor atau impor ya ke dalam aplikasi. Dari impor kemudian ekspor menjadi gambar yang sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya di sini logo dengan Corel Draw bab kedua. Ya, sebelum kita lanjut ke bab kedua ya, dari bab pertama silahkan jika kalian ada yang ingin ditanyakan langsung tanyakan ya. Silahkan di kolom komentar juga bisa ya. Kemudian kalau misalkan japri ke nomor telepon saya juga bisa, silahkan ya. Oh iya, ada beberapa informasi dari saya
Nah, saya juga membuka kelas privat ya. Kalau misalkan ada yang mau privat ya, saya khususkan yang pertama itu Microsoft Office, kemudian desain grafis, programmer ya. Microsoft Office kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Kemudian desain grafis Photoshop, Corel Draw ya. Kemudian ada juga kalau misalkan di programmer ada HTML, PHP, C++, Visual Basic 6.0 sampai Visual Basic 6 sampai Visual Basic.net ya. Siapa tahu di kalian ada yang ingin privat, silahkan japri saja, tanyakan saja. Oke, mungkin itu informasi ke materi yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila ada kekurangan dari perkataan saya ya, mohon dimaaf dan dimaklum. Oke ya, salam semangat dari saya. Oke, jangan lupa untuk membantu channel saya, silahkan tekan tombol subscribe ya. Kemudian ada gambar oke atau like, silahkan ditekan. Ada juga yang mau share ke teman-temannya ya, silahkan, tidak masalah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat semangat buat kalian. Semangat dari saya, semangat untuk kalian.